Kita sayang sama presiden, kita sayang sama negeri ini, karena itu harus diingatkan. Kalau kita menjilat yang bersangkutan, kita nggak sayang. Ini orang salah paham gitu loh. Kalau orang muji-muji itu sayang gitu. Kalau kita ngomong begini nggak sayang, terbalik. Mereka itu yang sedang menjerumuskan Jokowi. Jadi kalaupun mereka nggak sadar, salah sendiri, kesadarannya kurang gitu. Jangan-jangan mereka yang sedang mengantar Jokowi ke pemakaman politiknya. Nah jadi nomor satu itu. Jadi menurut saya sih hati-hati nih Pak Jokowi. Pak Jokowi harus hati-hati karena bisa ada skandal yang dikaitkan langsung. Syarat pertama bisa terpenuhi loh. Alhamdulillah, EF Saifullah Fattah masih menggunakan akal sehatnya untuk mengingatkan presiden kita. Kita harapkan Yunarto Wijaya, Hanta Yuda, Burhanuddin Muhtadi, M. Kodari seharusnya bisa menyuarakan suara-suara lantang seperti apa yang disampaikan oleh EF Saifullah Fattah. Karena di samping dia mengerjakan sesuatu dalam bidangnya, tapi dia harus merasa memiliki negeri ini agar pemimpin kita yang mau salah bisa diluruskan. Saya tidak ingin negara saya rusak. Saya tidak ingin demokrasi saya sakit parah, apalagi mati. Saya tidak ingin presiden saya dipermalukan. Nah kalau ternyata presidennya melakukan sesuatu yang membuat dia mempermalukan diri sendiri, saya nggak punya kuasa. Maka kekuasaan kita adalah berbicara seperti ini. Mengingatkan seseorang warga negara lain yang namanya Joko Widodo, yang kebetulan sekarang sedang dapat amanat yang dipinjamkan kepada dia, bukan milik dia. Wih, luar biasa apa yang disampaikan EF ya. Itulah bentuk sayang. Tidak seperti Kodari yang dulu pernah malah mengimajinasikan, bahkan mengusulkan agar Prabowo Subianto bisa gabung dengan Jokowi. Dan akhirnya pun Prabowo bisa gabung dengan anaknya Jokowi. Yang kedua, pencipta waktu adalah maha pembuat makar. Maka dua ini tidak bisa, sehebat apapun dia terpilih 2 periode, 3 periode, 4 periode, 5 periode, puluhan tahun jadi penguasa, nggak bisa menghadapi dua ini. Waktu adalah zat yang tidak bisa dia kuasai. Pencipta waktu adalah maha pembuat makar. Itu harus diingat oleh siapapun menurut saya. Nah jadi menurut hemat saya, rumit memang, tapi ya di tengah kerumitan ini terlalu banyak faktor yang bisa mengarahkan ke sana. Kita bukan provokator kita berdua ini. Kita sedang mendiskusikan sakitnya bangsa kita. Dan kalau kita ngomong keras, karena sakitnya keras. Tindakan operasi besar diperlukan untuk penyakit yang sangat serius. Kalau kemudian kita cuma kasih vitamin untuk seseorang yang sedang sakit keras, ya kita sebetulnya sedang berusaha membunuh mereka. Dan kita bukan pembunuh kita berdua ini. Kita tahu ya bahwa EF Saifullah Fattah adalah tim pemenangan Pak Jokowi saat 2014. Tapi kita lihat bahwa beliau sangat profesional dalam menjalankan tugas. Dan sekali lagi kita sangat menyayangkan kepada Yunarto Wijaya, Burhanuddin Muhtadi, M. Kodari yang seharusnya bisa lantang menyuarakan kebenaran-kebenaran, tapi saat ini mereka hanya melakukan survei-survei yang bahkan mau diakui atau tidak diakui menguntungkan rezim ini. Ini bahaya. Berarti itulah yang akan bekerja dalam pemilu 2024. Dan itulah yang akan mengantarkan orang datang ke TPS. Ya, jadi jangan-jangan. Saya bisa salah nih. Saya bukan dukun, saya bukan peramal. Jangan-jangan pilihan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan anaknya. Saya tidak bisa lagi bilang bahwa Jokowi mendukung semua kandidat sekalipun yang diucapkan begitu. Ya kalau saya mau dimarahi Jokowi karena ngomong begini nggak apa-apa. Dimarahin presiden kan terhormat. Kehormatan buat saya kalau Pak Jokowi marah itu. Kalau nggak marah, nggak menggubris, berarti kan kita memang nggak dianggap kan. Kalau Pak Jokowi marah, silakan marah. Saya terhormat sekali atas kemarahan Bapak. Nah, kalau ternyata kemudian orang yang didukung atau pasangan yang didukung Jokowi ternyata adalah bagian dari proses mematahkan hati pemilih. Jangan-jangan pasangan itulah yang tidak akan masuk putaran kedua, Mas. Jangan-jangan. Sehingga dengan demikian di putaran kedua itu yang akan bertanding adalah Ganjar Pranowo Mahfud MD melawan Anies Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar. Jangan-jangan loh Mas. Berarti saya bukan dukun nih. Saya bisa menangkap bahwa isu politik dinasti membuat hati patah. Ya. Prabowo berkeyakinan bahwa mengambilnya Gibran adalah pilihan tepat merepresentasikan dari kaum muda. Padahal
yang namanya kaum muda itu bukan berasalkan dari hanya mengandalkan hubungan darah, tapi karena punya idealisme. Ada satu contoh lain sebetulnya yang saya harus sebut nih, banyak orang tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu, ketua DPC, PLT atau pejabat ketua DPC Golkar Kota Solo saat ini adalah seorang perempuan muda, namanya Sekar Tanjung, putri bungsunya Pak Akbar Tanjung. Hebat nggak Pak Akbar? Dia bisa menaruh putrinya di caleg DPR RI nomor 1, nomor 2 bisa. Dia meminta putrinya, dan putrinya sangat setuju dan bersemangat, maju di satu dapil untuk DPRD Kota Solo, Mas. Bukan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan dalam proses ternyata ketua DPC Kota Solo tidak berlanjut, putrinya ini sekarang memimpin Kota Solo. Dan dia memimpin dengan cara baru, sebagai anak muda lulusan Amerika. Dia sekolah di Boston. Dia pernah menjadi tim kerja pemenangan wali kota di Amerika. Jadi dia punya pengalaman itu. Dia mulai dari bawah nih. Ini anak muda. Ini yang anak muda ini. Sekar ini anak muda. Dia mulai dari bawah. Iya, bukan Kaisang, bukan Gibran. Ini Sekar yang anak muda ini. Dengan teori tadi ya. Dengan segala maaf ya kepada Anda Kaisar dan Gibran, dengan segala maaf saya gitu. Saya tidak ngomong itu dengan tendensi dan sakit hati. Saya nggak punya sakit hati sama Anda. Kita justru bersahabat sama mereka. Ya, bersahabat dan sayang sama mereka. Hanya dengan cara ini kita bisa membesarkan orang-orang seperti mereka. Potensinya besar gitu. Jangan dirusak gitu.